Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai prosedur pembuktian dalam matematika. Kelompok 7 beranggotakan sebagai berikut ini. Saya Anindya Dia Fatmasari dengan NIM 1262042110008 dari jurusan Tadris Matematika UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Saya Nurma Darmayanti dengan NIM 1262042122087, jurusan Tadris Matematika UIN 1 Tulungagung. Saya Juniwa Adistio dengan NIM 1262042122094, jurusan Tadris Matematika UIN 1 Tulungagung. Perkenalkan, nama saya Dayu Rahmadina, NIM 126204213169169, jurusan Tadris Matematika UIN 1 Tulungagung. Bukti langsung. Bukti langsung biasanya diterapkan untuk membuktikan teorema yang berbentuk implikasi. Jika P maka Hi. Di sini P sebagai hipotesis digunakan sebagai fakta yang diketahui atau sebagai asumsi. Selanjutnya, dengan menggunakan P, kita harus menunjukkan berlaku Q. Lanjut ke contoh soal. Periksalah validitas berikut ini. Premis 1 yaitu jika dalam kurung P konjungsi Q, maka dalam kurung P, jika P maka dalam kurung S konjungsi T. Kemudian premis kedua yaitu jika P maka Q konjungsi R. Kemudian konklusinya yaitu S disjungsi T. Langkah yang pertama yaitu kita memasukkan premis 1 pada tabel 1, kemudian premis 2 pada tabel berikutnya. Kemudian pada langkah yang ketiga kita mendapat P konjungsi Q dari langkah kedua yang berlaku simplifikasi. Kemudian yang keempat, kita mendapat jika P maka dalam kurung S konjungsi T yang hasil dari langkah 1 dan 3 yaitu modus ponens. Yang kelima, kita mendapatkan P yang dari langkah 3 yang berlaku simplifikasi. Kemudian yang keenam, menghasilkan S konjungsi T dari langkah 4 dan 5 yang berlaku modus ponens. Kemudian yang ketujuh mendapatkan S dari langkah 6 ini yang berlaku simplifikasi. Karena pada langkah 7 ini kita mendapatkan S yang tidak sesuai dengan konklusinya, maka pada langkah yang ke-8 kita menambahkan disjungsi T sesuai dengan konklusi. Kesimpulannya, pada langkah yang ke-8 ini berlaku S disjungsi T. Karena langkah 7 kita menggunakan sifat penambahan atau addition, maka validitas dari premis-premis yang ada terbukti valid. Kemudian bukti tak langsung. Kita tahu bahwa nilai kebenaran suatu implikasi jika P maka Q ekuivalen dengan nilai kebenaran kontraposisinya, yaitu jika negasi Q maka negasi P. Nah, untuk buktinya yaitu buktikan contoh di bawah ini. Andaikan N adalah bilangan bulat, jika N kuadrat adalah bilangan genap, maka N adalah bilangan genap. P untuk N kuadrat adalah genap, Q untuk N adalah genap, negasi Q untuk N adalah ganjil. Buktinya yaitu diketahui N kuadrat adalah bilangan genap dan N adalah bilangan ganjil. Karena N adalah ganjil, maka ada bilangan bulat T sehingga N sama dengan 2T per 1. Perhatikan bahwa N kuadrat sama dengan 2 dalam kurung 2T plus 1 sama dengan 4T kuadrat plus 4T plus 1 sama dengan 2 dalam kurung 2T kuadrat plus 2T ditambah 1. Nah, andaikan S adalah 2T kuadrat plus 2T, maka diperoleh N kuadrat sama dengan 2S plus 1
Akibatnya, n kuadrat adalah ganjil, maka terjadi kontradiksi, maka harus diingkar, maka n adalah genap. Jadi pernyataan tersebut bersifat valid. Bukti kosong. Bila hipotesis P pada implikasi jika P maka Q sudah bernilai salah, maka implikasi jika P maka Q selalu bernilai benar apapun nilai kebenaran dari Q. Contohnya, buktikan bahwa jika X kuadrat kurang dari 0, maka X adalah bilangan ganjil. Maka yang perlu kita buktikan yaitu X kuadrat kurang dari 0 ini bernilai salah atau benar. Jika bernilai salah, maka sudah dapat disimpulkan bahwa pernyataan ini terbukti benar. Untuk itu, perlu pembuktian terlebih dahulu. X kuadrat kurang dari 0 bernilai salah, karena apapun nilai dari X jika dikuadratkan tidak kurang dari 0. Semisal kita ambil contoh X-nya yaitu 3. 3 kuadrat tidak kurang dari 0, karena 3 kuadrat mempunyai hasil 9. 9 tidak kurang dari 0. Maka pernyataan jika X kuadrat kurang dari 0 maka X adalah bilangan ganjil terbukti benar, tanpa harus membuktikan terlebih dahulu X adalah bilangan ganjil. Selanjutnya, bukti trivial. Bila pada implikasi jika P maka Q dapat ditunjukkan bahwa Q benar, maka implikasi ini selalu bernilai benar, apapun nilai kebenaran dari P. Contohnya, buktikan bahwa jika n lebih besar dari 1, maka n kuadrat lebih besar sama dengan n untuk n merupakan semua bilangan bulat. Jadi yang perlu kita buktikan yaitu n kuadrat lebih besar sama dengan n ini bernilai salah atau benar. Jika bernilai benar, maka sudah dapat disimpulkan bahwa pernyataan ini terbukti benar. Maka perlu pembuktian terlebih dahulu. N kuadrat lebih besar sama dengan n selalu bernilai benar untuk n merupakan semua bilangan bulat. Semisal kita ambil contoh n-nya yaitu 4. 4 kuadrat lebih besar dari 4 karena 4 kuadrat mempunyai hasil 16. 16 lebih besar dari 4. Semisal lagi kita ambil contohnya n sama dengan 0. 0 kuadrat. 0 kuadrat sama dengan 0 karena 0 kuadrat mempunyai hasil 0. 0 sama dengan 0. Maka pernyataan jika n lebih besar dari 1, maka n kuadrat lebih besar sama dengan n untuk n merupakan semua bilangan bulat terbukti benar tanpa harus membuktikan n lebih besar dari 1. Berikutnya, bukti menggunakan pecah kasus. Dalam pembuktian dengan cara ini, kesimpulan pernyataan dipastikan atau ditetapkan dengan membagi-baginya menjadi sejumlah kasus dan tiap kasus dibuktikan kebenarannya. Seringkali banyaknya kasus adalah besar sekali. Contoh, jika X bilangan real, maka X kuadrat positif. Bukti, jika X lebih dari 0, maka X kuadrat lebih dari 0 karena merupakan hasil kali dua bilangan positif. Jika X kurang dari 0, maka X kuadrat lebih dari 0 karena merupakan perkalian dua bilangan negatif, sehingga X kuadrat positif jika X bilangan real. Tetapi untuk 0, di mana 0 anggota bilangan real, 0 kuadrat sama dengan 0, dan 0 bukan bilangan positif, sehingga pernyataan di atas tidak terbukti. Berikutnya, bukti menggunakan induksi matematis. Secara umum, penalaran di dalam matematika menggunakan pendekatan deduktif. Tidak dapat dibayangkan bagaimana orang dapat membuktikan kebenaran pernyataan yang memuat kalimat untuk setiap epsilon lebih dari 0, untuk setiap bilangan asli n, untuk setiap fungsi kontinu f, dan lain-lain. Contoh, buktikan 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah dan seterusnya ditambah n kuadrat sama dengan n dikali n plus 1 dikali 2n plus 1, di mana n adalah anggota bilangan asli. Bukti basis induksi.
Untuk N sama dengan 1 diperoleh 1 kuadrat sama dengan 1 dikali 1 ditambah 1 dikali 2 dikali 1 tambah 1. 1 sama dengan 1 terbukti. Kemudian langkah berikutnya, untuk N sama dengan K kita anggap benar, maka 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah seterusnya ditambah K kuadrat sama dengan K dikali K plus 1 dikali 2K plus 1. Jika N sama dengan K benar, maka N sama dengan K plus 1 harus benar. Maka dijabarkan sebagai berikut: 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah seterusnya sampai ditambah K kuadrat ditambah K plus 1 kuadrat sama dengan K plus 1 dikali K plus 1 ditambah 1 dikali 2 dikali K plus 1 ditambah 1. Kemudian 1 kuadrat ditambah sekian sampai ditambah K kuadrat itu sama dengan K dikali K plus 1 dikali 2K plus 1. Kita substitusikan menjadi K dikali K plus 1 dikali 2K plus 1 ditambah K plus 1 kuadrat sama dengan K plus 1 dikali K plus 1 tambah 1 dikali 2 dikali K plus 1 ditambah 1. Kemudian kita jumlahkan semuanya sehingga ditemukan bahwa K plus 1 dikali K plus 1 tambah 1 dikali 2 dikali K plus 1 tambah 1 terbukti benar. Bukti eksistensial. Ada 2 tipe bukti eksistensial, yaitu konstruktif dan tak konstruktif. Pada metode konstruktif, eksistensinya ditunjukkan secara eksplisit, sedangkan pada metode tak konstruktif, eksistensinya tidak diperlihatkan secara eksplisit. Contoh, ditunjukkan X elemen bilangan asli yang memenuhi persamaan X pangkat 2 dikurang 5X ditambah 6 sama dengan 0. Pernyataan tersebut bernilai benar. Bukti akan dibuktikan bahwa ada X anggota bilangan asli yang memenuhi persamaan X pangkat 2 dikurang 5X ditambah 6 sama dengan 0. Kata ada artinya cukup ambil 1 atau 2 contoh bilangan asli yang memenuhi bilangan asli. Kita ambil contoh X sama dengan 1, maka 1 pangkat 2 dikurang 5 dikali 1 ditambah 6 sama dengan 2. Hasil 2 tidak sama dengan 0 sehingga hasil tersebut tidak memenuhi. Kita ambil contoh X sama dengan 2, maka 2 pangkat 2 dikurang 5 dikali 2 ditambah 6 sama dengan 0. Hasil tersebut memenuhi. Kita ambil contoh X sama dengan 3, maka 3 pangkat 2 dikurang 5 dikali 3 ditambah 6 sama dengan 0, maka hasil tersebut memenuhi. Karena dapat ditunjukkan bahwa ada X anggota bilangan asli, yaitu untuk X sama dengan 2 atau X sama dengan 3 yang memenuhi persamaan tersebut. Bukti ketunggalan. Dalam membuktikan ketunggalan, pertama harus ditunjukkan eksistensi suatu objek. Katakan objek itu X. Ada 2 pendekatan yang dapat ditempuh untuk membuktikan bahwa X hanya satu-satunya objek yang memenuhi, yaitu diambil objek sembarang, katakan Y, maka ditunjukkan Y sama dengan X, atau misalkan Y objek sembarang lainnya dengan Y tidak sama dengan Y, ditunjukkan adanya suatu kontradiksi. Cara ini tidak lain menggunakan metode kontradiksi seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Contoh, misalkan A, B elemen dari bilangan real dan A, B keduanya negatif, pernyataan berikut ekivalen. I1, A lebih besar dari B. I2, bilangan mutlak A kurang dari B
bilangan mutlak B, I3, A pangkat 2 kurang dari B pangkat 2. Bukti I1 ke I2. Misalkan A lebih besar dari B, karena A dan B keduanya negatif, maka kita punya min A kurang dari min B, akibatnya bilangan mutlak A kurang dari bilangan mutlak B. I2 ke I3. Misalkan bilangan mutlak A kurang dari bilangan mutlak B, maka kita punya bilangan mutlak A pangkat 2 kurang dari bilangan mutlak B pangkat 2 atau A pangkat 2 kurang dari B pangkat 2. I3 ke I1. Misalkan A pangkat 2 kurang dari B pangkat 2, maka kita punya A min B dikali A plus 1B kurang dari 0. Karena A dan B keduanya negatif, maka A min B lebih besar dari 0, sehingga kita peroleh A lebih besar dari B.